Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih berikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul belajar bersama dalam suatu majelis. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Para ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan telah memberikan saya kesempatan untuk bisa hadir di sini berbagi faedah. Tentunya di sini saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin saya ketahui. Saya tidak ingin menggurui, tapi ini tanggung jawab yang perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian juga kepada ibu-ibu sekalian. Pembahasan kita pada pagi hari ini itu pembahasan yang tidak menyenangkan, yaitu berkaitan dengan kematian atau dengan sakratul maut. Ketahuilah ibu-ibu yang semoga Allah SWT, bagaimanapun kita tidak senang dengan kematian, kita tidak suka dengan sakratul maut, tapi itu adalah suatu kepastian yang pasti kita akan menemuinya. Siapapun dia, mau dia pejabat, mau dia rakyat jelata, mau dia siapapun dia, maka namanya seorang yang berjiwa pasti akan merasakan namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan meninggal atau pasti akan wafat. Yang jadi masalah, kita tuh tidak tahu kapan kita wafat. Kematian adalah suatu hal yang pasti, yang tidak ada keraguan kepadanya. Tapi yang jadi masalah, kita tidak tahu kapan kita akan wafat. Makanya Allah mengatakan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan setiap jiwa tidak tahu di bumi mana dia akan wafat. Tatkala para ulama menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan bahwasanya 3 hal tidak diketahui oleh manusia tentang kematian. Yang pertama, dia tidak tahu kapan dia akan wafat. Kemudian yang kedua, dia tidak tahu di mana dia akan wafat. Kemudian yang ketiga, dia tidak tahu bagaimana kondisi dia ketika dia akan wafat. Ini 3 ini tidak diketahui oleh setiap kita. Tentang ini hanya yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah catatkan di Lauhil Mahfuz. Maka ini menjadi kita sebagai waswas. Kita perlu khawatir kapan kita akan wafat, di mana kita akan wafat. Yang menjadi hal yang sangat penting lagi itu bagaimana kondisi kita tatkala kita wafat. Apakah dalam keadaan husnul khatimah ataukah sebaliknya waliyadzubillah dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena yang perlu kita lakukan ibu-ibu, semoga Allah SWT, kita perlu persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita untuk bisa mendapatkan husnul khatimah, sehingga kita bisa mengakhiri kehidupan kita dengan kebaikan. Dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mencintai seorang hamba, istamala, Allah akan memperlakukan dia. Ketika para sahabat mendengar hadis ini, maka para sahabat bingung, kaifa yastamiluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah mempergunakan seorang hamba itu? Maka Nabi pun mengatakan, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla an yamut. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, itu Allah akan mempergunakan dia, yaitu Allah memberikan taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum dia wafat. Inilah para ulama menyebutkan inilah makna husnul khatimah, yaitu
wafat dalam keadaan melakukan beramal saleh. Maka ibu-ibu yang semoga dengan Allah Ta'ala, ini adalah cita-cita kita semua. Semua orang yang beriman pasti ingin hidupnya diakhiri dengan keadaan husnul khatimah. Orang kalau tidak pengen seperti ini berarti tidak ada keimanan. Ya tidak? Maka kita perlu belajar. Kita perlu mengetahui apa sih hal-hal yang bisa membuat kita wafat dalam keadaan tenang. Terlebih kita tahu sakratul maut, ibu-ibu, itu suatu hal yang sangat berat. Dalam hadis Nabi mengatakan innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya dalam kematian itu ada namanya hal yang sangat berat, yaitu namanya apa? Sekarat. Dan ini akan menimpa semua orang, mau yang saleh maupun yang tidak saleh. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW pun merasakan namanya apa? Sakarat. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Nabi merasa kesakitan, merasa menggigil, yu'ak, beliau demam. Ketika ditanya beliau mengatakan demamnya Nabi SAW itu demamnya 2 orang. Jadi kalau ada 2 sakit, orang 2 sakitnya didouble, itulah dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan seorang nabi yang sangat saleh, orang yang paling mulia di atas muka bumi ini, ternyata pun masih mengalami namanya sakratul maut. Terus bagaimana dengan kita? Maka kita perlu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala sejak kapan? Sejak sekarang, agar kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan hadisnya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan kesakitan. Sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, dia mengatakan, "Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak." Tatkala Nabi sakit, saya datang masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya dapati Nabi itu sedang demam. Faqultu ya Rasulullah innaka la tu'ak waq'an syadidan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Rasulullah, saya lihat kau ini dalam keadaan demam yang sangat tinggi, demam yang sangat parah. Kata Nabi apa? Ajal. Benar. Ini u'at kama yu'aku rajulan minkum. Saya ini diberikan demam sebagaimana demamnya 2 orang. Jadi kita ini demamnya normal. Tapi kalau demamnya Nabi, sakitnya Nabi itu berlipat 2, pangkat 2. Sebagaimana 2 orang sakit digabungkan menjadi satu orang. Inilah ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kata Nabi sallallahu Nabi Allah Subhanahu wa taala itu kalau cinta kepada suatu kaum, maka Allah akan uji mereka. Kemudian juga hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah cerita inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqwatun. Di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit itu ada sebuah ember yang berisi air. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma'. Maka ember tersebut digunakan untuk apa? Untuk Nabi memasukkan tangannya ke dalam air tersebut. Fayamsahu bihi mawajhah. Kemudian Nabi angkat tangannya, kemudian beliau usapkan di wajahnya. Wa yaqulu la ilaha illallah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Innalil mauti sakarat. Sesungguhnya dalam kematian itu ada suatu hal yang namanya sakarat. Sakarat itu keberatan, kesusahan, kepayahan. Tsumma nasaba yadahu faja'ala yaqul fil rafiqil a'la. Kemudian setelah beliau mendapatkan sakaratul maut, kemudian beliau mengangkat tangannya, kemudian beliau mengatakan ila rafiqil a'la. Saya lebih memilih untuk di rafiqil a'la, maksudnya adalah bertemu dengan Tuhanku, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Anas cerita, "Lamma saqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashsha." Tatkala Nabi sakit berat, maka tiba-tiba Nabi itu sampai tidak sadarkan diri. Faqalat Fatimah, kemudian anaknya Fatimah mengatakan, "Warkab abah, wahai ayahanda, sungguh kau sedang mengalami penderitaan yang sangat berat. Kau sakitnya sangat parah saat ini." Maka tatkala itu Nabi mendengar perkataan Fatimah, Nabi mengatakan, "Laisa ala abika karbun ba'dal yaum." Setelah hari ini ayahmu ini tidak akan mendapatkan hal yang seperti ini lagi. Artinya ini sudah sakit-sakit parah-parahnya sekarang. Ternyata ini semua dialami oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan
semua manusia pasti akan mendapati hal yang seperti ini. Mendapati hal yang seperti ini. Yang jadi masalah terkadang terlihat, terkadang tidak terlihat oleh mata manusia tatkala hidup. Maka kita dapati ada sebagian orang kafir meninggalnya dalam keadaan tersenyum. Apakah dia tidak merasa kesakitan? Merasa. Tapi terkadang kita tidak lihat bagaimana kondisi dia. Maka ibu-ibu yang semoga Allah Taala, sakarat pasti akan dialami oleh semua kita. Yang itu sebelum nyawa dicabut di kerongkongan itu namanya sekarat. Terkadang itu ada dialog antara seseorang dengan malaikat pencabut nyawa. Yang itu kita mungkin tidak bisa lihat. Hanya terjadi oleh sang yang mau mati itu sama malaikat tersebut. Maka itu ada namanya keberatan, ada namanya kesakitan. Menjadi pertanyaan, apakah kesakitan tersebut itu azab dari Allah Subhanahu wa taala? Azab atau tidak, Ibu? Kita bisa rinci, kata para ulama, kalau bagi orang-orang kafir maka itu adalah azab bagi mereka. Siksaan yang dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Adapun bagi orang-orang mukmin maka itu bukan azab, tapi itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rahmat? Karena Allah tahu kita itu banyak dosa. Ibu-ibu banyak dosa tidak? Enggak kayaknya. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Allah juga berfirman, ya ibna Adam innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku anak Adam, kalian semua itu melakukan kesalahan di siang hari dan di malam hari. Artinya selalu banyak melakukan dosa. Nah, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah buat sebab-sebab hal yang bisa menggugurkan dosa. Di antara contohnya misalnya ini perkara sakratul maut. Sakratul maut ini ibu-ibu sebagai sebab menggugurkan dosa seorang hamba. Kenapa? Supaya nanti kita diberikan ujian cobaan sehingga kalau kita sampai di akhirat kita sudah bersih. Dan seorang lain mau masuk surga, dia harus bersih dulu. Maka di antara sebab penggugur dosa yaitu namanya sakarat. Kalau seorang dosanya sedikit, maka bisa jadi itu sebagai sebab diangkatnya derajat seseorang. Mungkin derajat, kan surga bertingkat-tingkat, Ibu. Kalau neraka itu turun darokat, kalau surga darajat. Maka semakin berat cobaan seorang hamba kemudian dia bersabar, maka dia akan semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dari sini kita pahami bahwasanya sekarat bagi orang-orang mukmin ini bukan azab atau bukan siksaan, tapi namanya apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sakit. Ibu-ibu pernah sakit tidak? Sering ya, apalagi udah tua ya. Sakit itu bisa menggugur dosa. Yang penting ibu-ibu sabar. Tapi kalau tidak sabar bukan penggugur dosa, tambah dosa. Tinggal pilih kita mau sikapnya seperti apa. Kalau kita bersabar tidak dapat pahala, kita tidak bersabar malah justru kita dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala sakarat. Tapi yang jadi masalah sakarat ini terkadang kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Kenapa? Sakarat itu artinya menutup. Seakan-akan seorang itu diambang tidak sadar antara sadar ataukah tidak. Tatkala seorang seperti ini yang mengendalikan dia itu keimanannya. Keimanan dia. Betapa banyak kita lihat orang tatkala diberikan kesusahan dia tidak sabar. Saya mati aja lah, enggak sabar. Ada orang seperti itu. Tatkala mungkin dia lagi sakit parah-parahnya, dia malah teriak, mending saya mati. Kan enggak boleh kita minta mati. Maka seorang dia harus sabar. Nah, kesabaran ini butuh dipupuk, dilatih sejak kita sekarang ini. Kalau sejak sekarang ini kita tidak sabar, kita akan sulit nanti menghadapi namanya sakratul maut. Ditambah lagi hal yang paling urgensi, yang paling membahayakan tatkala seorang sakratul maut, ibu semoga dimasuk wa taala, yaitu setan mengganggu. Setan mengganggu, sebagaimana kita judulnya tadi pagi hari ini apa? Menepis gangguan setan
tatkala sakratul maut. Ibu-ibu yang semoga Allah Taala, setan itu pintar. Jadi pengalaman. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk menggoda manusia. Di antara waktu yang paling tepat, dan itu adalah kesempatan terakhir bagi setan untuk mengganggu manusia, yaitu tatkala manusia hendak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala sakratul maut. Makanya setan akan powerful, akan all out untuk berusaha menggoda manusia. Kenapa? Dibilang ini kesempatan terakhir. Kalau saya berusaha, selamat berusaha untuk menggoda orang ini, maka selesai berarti urusan dia. Karena ini kesempatan terakhir. Maka kata para ulama, setan akan berusaha semaksimal mungkin, bersungguh-sungguh menggoda manusia tatkala dia wafat, tatkala dia sakratul maut. Lagi dikisahkan seorang ulama namanya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Imam Ahmad ini ulama paling terkenal, orang soleh. Hafal berapa hadis ibu? Arba'in, 40 hadis. Dia hafal ratusan ribu hadis, bahkan mungkin bisa jutaan. Imamnya para ulama, ulamanya para ulama. Tapi lihat tatkala beliau wafat, setan ganggu. Setan datang kepada dia tatkala itu Imam Ahmad sedang pingsan-pingsan lagi, sedang sakit sakaratnya. Maka setan mengatakan, "Wahai Ahmad, kau sudah selamat dari gangguan kita." Tatkala itu Imam Ahmad melihat setan itu gigit-gigit jari mereka, seakan-akan mereka merasa menyesal tidak bisa menggoda Imam Ahmad rahimahullahu taala. Apa sikap Imam Ahmad? Imam Ahmad tatkala itu mengatakan ba'du dalam keadaan pingsan. Ba'du. Ba'du itu artinya apa? Belum. Artinya apa? Belum. Tatkala itu lagi pingsan, anaknya lihat, namanya Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad lihat kok ayahnya bilang ba'du, kenapa ini? Tatkala ayahnya bangun, sadar, baru Abdullah tanya, "Wahai ayahanda, tadi saya dengar kau mengatakan ba'du." Barulah Imam Ahmad cerita, tadi tatkala saya pingsan, saya dihadapkan dengan syaitan yang mengatakan bahwasanya syaitan sudah gagal untuk mengganggu diriku. Maka saya katakan belum. Kenapa? Saya belum meninggal. Kalau saya sudah meninggal baru itu selesai. Selama saya belum meninggal, maka godaan tersebut masih terus berjalan. Kenapa Imam Ahmad mengatakan demikian? Kalau Imam Ahmad membenarkan perkataan syaitan, bisa jadi Imam Ahmad ujub. Oh, saya sudah selamat dari gangguan syaitan. Itu dosa. Itu adalah dosa. Maka Imam Ahmad mengatakan belum. Dan itulah sikap yang benar. Ibu-ibu yang semoga dalam Rasulullah, kalau Imam Ahmad yang hafal ribuan hadis, imamnya para imam, yang masih diganggu oleh syaitan, ibu-ibu sudah hafal berapa hadis? Hah? 1, 2, sudah hafal berapa juz ibu-ibu? Dari sini kita belajar, sehingga katakan bahwasanya sakrat itu benar-benar berat. Sudahlah rasa sakitnya, sudahlah rasa penderitaannya, belum lagi diganggu sama syaitan. Maka kita pengen hidup kita tenang, kemudian kita juga wafat dalam keadaan tenang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang orang-orang yang wafat dalam keadaan tenang, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Mereka mengatakan, dan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Tuhan kami ini Allah, dan kemudian mereka istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Yaitu nanti turun kepada mereka orang-orang seperti ini yang mereka beriman dan mereka beristiqamah, akan turun kepada mereka malaikat dan mengatakan jangan kau takut dan jangan kau bersedih. Kapan ini? Para ulama tatkala mereka menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan ini ayat berbicara tentang orang tatkala nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut oleh para malaikat. Kita pengen tatkala kita sakratul maut, tatkala kita nyawanya dicabut, kita pengen ada malaikat datang mengatakan, "Sudah tenang, jangan takut. Jangan bersedih, jangan khawatir." Kenapa? Dikabarkan kebaikan kepada kita. Kan digambarkan kepada, diperlihatkan surga kepada kita, dan inilah orang-orang yang saleh, Ibu.
Orang-orang soleh sebelum masuk nanti surga di akhirat, bahkan sebelum meninggal pun sudah ditampakkan surga bagi mereka sebagian orang. Sebelum di alam kubur, sebelum nyawanya dicabut pun terkadang sudah ditampakkan. Contohnya adalah seorang sahabat yang dia ingin berperang di medan jihad, kalau tidak salah Abdullah bin Amr atau siapa saya lupa namanya. Dan kalau dia mau berjihad, dia sudah cium bau surga, sudah diciumkan wangi-wangian surga kepada dia. Sebelum meninggal dia sudah diciumkan surga. Apalagi nanti tatkala nyawanya dicabut, nanti dia akan naik ke langit ketujuh, kemudian turun lagi. Semua itu nanti akan ditampakkan surga kepada orang-orang yang saleh. Maka orang-orang saleh tatkala mereka meninggal, mereka pengen buru-buru cepat kiamat. Kenapa? Kalau cepat kiamat, cepat masuk surga. Sebaliknya orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka nggak pengen cepat-cepat buru-buru kiamat. Kenapa? Mereka tahu mereka akan diazab lebih besar daripada tatkala mereka di alam kubur. Di alam kubur mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan namanya azab kubur, dan itu berat. Tetapi berat-beratnya azab di kubur, lebih berat lagi azab di mana? Neraka jahanam. Sehingga mereka enggak mau kiamat itu ditegakkan. Adapun orang-orang saleh berusaha, mereka meminta kepada Allah, aqimis sa'a, ya Allah tegakkanlah hari kiamat cepat. Kenapa? Di depan kita sudah terlihat surga, sudah terlihat wangi-wangiannya, angin-anginnya berhembus. Dia pengen buru-buru masuk ke dalam surga, menikmati surga yang Allah janjikan kepada mereka. Oleh karena ibu-ibu subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berusaha mencoba menilik bagaimana sih agar kita wafatnya tenang. Agar kita wafatnya tenang dan husnul khatimah. Kenapa? Kunci agar kita bisa selamat dari sakarat, pertama itu kuncinya adalah husnul khatimah. Ini tidak wafat dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pengen kita sakaratnya tenang, maksudnya tidak dimudahkan oleh Allah untuk tidak diganggu oleh syaitan, maka kita harus wafat dalam keadaan husnul khatimah. Apa tadi husnul khatimah saya jelaskan di awal? Wafat dalam keadaan beramal saleh. Dan ini taufik ibu-ibu. Semua taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai, saya akan menyebutkan beberapa poin. Tadi semua muqaddimah agar kita paham bagaimana pentingnya kita belajar tentang agar kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama ibu-ibu yang semoga dan masuk wa ta'ala, kalau kita pengen hidup kita tenang, kemudian kita wafat dalam keadaan tenang, maka mau tidak mau kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci, miftah. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu bertakwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada hadis mengatakan ibu-ibu jangan julitin orang, udah langsung ikut. Saya nggak mau julitin orang. Ini bukan dari ketakwaan. Ibu-ibu salat, ibu-ibu taat sama suami, langsung jalankan. Kenapa? Itu ketakwaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udahlah kita nggak usah pikir orang lain, kita pikir yang penting urusan kita baik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama Allah perintahkan berarti itu kebaikan. Allah itu lebih tahu kepada makhluknya daripada kita sendiri, daripada diri kita sendiri. Oleh karena dalam hadis banyak sekali Allah mengatakan ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku. Padahal Allah ingin ngasih tahu kebaikan buat hambanya. Kalaulah hamba tersebut tidak melakukan, sebenarnya nggak ada urusan sama Allah. Misalnya Allah mengatakan ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya sesat, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Lihat, Allah menggunakan diksi wahai hambaku. Berarti Allah sayang tidak sama hambanya? Sayang. Kemudian Allah mengatakan kalian ini semua sesat, maka mintalah hidayah kepadaku. Apakah Allah butuh dimintai? Saya ulang, apakah Allah butuh dimintai? Allah tidak butuh dimintai. Kita yang butuh sama Allah. Berarti Allah ingin kasih maslahat kepada hambanya, tapi Allah panggil wahai hamba-hambaku. Seakan seperti itu. Padahal Allah tidak butuh. Kalau dia nggak minta juga nggak ada urusan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan Allah sangat sayang kepada hambanya. Ini buat kemaslahatan kalian. Minta hidayah sama saya.
Kalau kalian nggak minta, nggak ada urusan, terserah. Allah juga mengatakan, wahai hamba, kalian itu lapar, maka minta makan kepadaku, niscaya aku akan berikan makanan kepada kalian. Apakah kalau manusia, apakah Allah butuh manusia minta sama Allah untuk minta makan? Enggak. Bahkan kata-kata Allah tidak butuh ibadahnya seorang hamba. Allah mengatakan, wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian sedang berbuat baik, itu kalian sedang berbuat baik pada diri kalian sendiri. Allah enggak butuh sama ibadah kita. Oleh karena dari segi kita paham, tatkala Allah perintahkan kita untuk bertakwa, itu kembalinya untuk diri kita sendiri. Allah mengatakan, wa iddatil muttaqin. Allah persiapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Allah misalkan mengatakan, ini ada surga loh. Kalau kalian pengen di sini bertakwa, saya sayang gambar kalian bertakwa supaya masuk di sini. Kalau kalian nggak mau bertakwa, sudah urusan terserah. Kalian masuk neraka, nggak ada urusan, nggak akan sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu sudah sempurna sebelum adanya manusia. Allah itu sudah sempurna sebelum adanya makhluk-makhluk. Jadi Allah menciptakan manusia ini untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Maka jangan sampai ada beban dalam hati kita mengatakan, kok bertakwa ini susah banget, berat. Memang berat, cuman itu untuk kita sendiri, kembali untuk diri kita sendiri. Maka kunci yang pertama kalau kita pengen husnul khatimah, ibu, apa tadi? Bertakwa. Dan bertakwa dimanapun dan kapanpun. Allah mengatakan, ittaqullaha ittaqillaha haitsu kunt. Bertakwalah kalian di mana kalian berada. Di pengajian bertakwa, di rumah juga bertakwa, di pasar juga bertakwa, semua tempat bertakwa. Di bulan puasa bertakwa, di bulan sekarang juga bertakwa. Jangan pilih-pilih tempat, jangan pilih-pilih waktu. Karena tempat kita dimanapun itu Tuhannya juga Allah, dan waktu kapanpun Tuhannya juga Allah, sama, nggak ada bedanya. Maka jangan pilih-pilih waktu. Di antara hal yang perlu kita memang harus urgensi kita bertakwa. Allah pernah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Perhatikan ayat ini, seakan-akan Allah mengatakan begini, wahai orang-orang, wahai manusia, jangan sampai kalian wafat tidak dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Kenapa? Ibnu Katsir tatkala beliau menafsirkan ayat ini, saya ulang ayatnya, mengatakan, wahai hamba-hamba, bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Seakan-akan Allah isyaratkan kalau mau mati harus dalam keadaan takwa. Ibnu Katsir tatkala beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan begini, Allah itu punya kebiasaan. Allah itu punya sunnatullah. Apa itu? Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang terbiasa hidup dalam suatu kondisi, maka Allah akan wafatkan dia dalam kondisi tersebut. Saya ulang, siapa yang hidup terbiasa dengan suatu kondisi, maka Allah akan wafatkan dia dalam kondisi tersebut. Sekarang ibu tinggal milih, mau bertakwa nanti Allah wafatkan kita dalam ketakwaan, atau kita bermaksiat terus sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan maksiat. Tinggal pilih mobil yang mana. Jadi biasanya memang begitu. Kita betapa lihat banyak orang yang biasanya olahraga matinya dalam keadaan olahraga. Yang biasanya trek-trekan di motor jalan matinya juga gara-gara di jalan. Ada yang sering ngaji matinya karena ngaji, dalam keadaan ngaji. Ada yang sering ceramah matinya dalam keadaan ceramah. Macam-macam sesuai dengan kondisi dia setiap hari apa yang dia lakukan. Tinggal ibu-ibu milih. Mau nongkrong kemudian julitin orang, gibahin orang, tahu meninggal dalam keadaan itu gimana? Kan mengerikan. Maka biasakan dari sekarang bertakwa kepada Allah supaya kita diwafatkan dalam keadaan ketakwaan. Kalau kita wafat dalam keadaan ketakwaan, insya Allah kita selamat dalam keadaan sakratul maut. Tadi malaikat akan turun, kemudian malaikat akan apa? Memberikan ketenangan, mengatakan Allah taqafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut dan jangan kalian apa? Bersedih. Maka
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Di dalam kehidupan keseharian ini kita banyak diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mungkin kita lagi susah. Kenapa? Mungkin bisa jadi karena ketakwaan kita. Tatkala nanti kita wafat pun demikian. Tatkala kita diganggu oleh syaitan, tatkala kita merasa kesakitan berat, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Kenapa? Karena kita orang yang bertakwa, dan ini janji Allah. Siapa yang bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar. Ayat ini sebenarnya berbicara tentang orang yang dalam urusan rumah tangga, dalam perceraian. Ibu-ibu, kira-kira perceraian itu berat tidak? Berat. Ini urusan keluarga yang paling berat, tidak ada lagi kecuali urusan rumah tangga. Tapi Allah kasih solusi. Kalau mau selesaikan, bertakwa. Lanjut bertakwa, cerai juga dalam keadaan bertakwa. Pasti Allah berikan jalan keluar. Maka ayat ini secara umum dibawa ke dalam kondisi diantaranya tatkala seorang dia wafat. Tatkala dia wafat dalam keadaan kondisi bertakwa, maka Allah akan mudahkan dia nanti tatkala dia wafat. Poin kedua, ibu-ibu yang semoga Allah SWT, agar kita selamat dalam keadaan sakratul maut atau di akhir kehidupan kita, maka salah satunya untuk kita husnul khotimah, yaitu kita perbanyak ingat meninggal, perbanyak ingat kematian. Ini sebenarnya poin-poin selanjutnya ini rincian dari poin pertama. Kalau rincian pertama tadi apa? Bertakwa. Nah, nanti saya sebutkan poin-poin berikutnya, ini semua rincian untuk poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu banyak ingat mati, ibu-ibu. Banyak ingat mati. Ketahuilah kenapa orang itu banyak bermaksiat. Karena tidak ingat mati, benar. Dia lupa sama kematian. Orang kalau sudah lupa kematian, maka dia akan tidak pernah puas dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Dia nggak bakal qanaah. Dia akan nyari terus. Nyari dunia terus. Makanya Nabi mengatakan ada orang-orang yang sudah diberikan 2 lembah emas, tapi dia masih berharap lembah yang ketiga. Padahal 1 gram emas antam berapa sekarang? 2 juta ya. Punya 1 lembah itu kira-kira berapa gram ya? Tapi ada orang-orang yang punya 2 lembah emas, dia masih pengen yang ketiga. Kenapa? Salah satunya mungkin karena dia lupa mati. Dia pikir dia akan hidup selama-lamanya. Watuhibbunal mala hubban jamma. Mereka sangat cinta dengan sekeras-kerasnya terhadap dunia, terhadap harta. Ini penyakit kalau orang lupa mati. Penyakit lupa orang mati juga kemudian dia akan malas beribadah. Kenapa? Dia akan mengatakan nanti ajalah, tunggu saya tua. Biasanya ini penyakit anak-anak muda. Umur 30, 40 kita ajak kebaikan, entahlah, masih muda kok. Nanti tunggu 50, 60 baru kita bertobat. Ya tidak, ada orang banyak kan mengatakan demikian. Kita katakan ya mudah-mudahan nyampe umurnya. Kalau tahun depan mati gimana? Atau bulan depan mati gimana? Atau besok mati gimana? Tadi Allah mengatakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa enggak tahu kapan dia akan wafat. Misteri kematian itu suatu hal yang pasti. Makanya sebagian orang mengatakan kematian itu apa? Janjian yang enggak pakai tanggal. Kita udah janji nih sama kematian, sama ajal pasti datang. Cuman kapan? Dia enggak kasih tahu. Pokoknya pasti datang aja lah. Cuma tanggalnya enggak tahu, waktunya enggak tahu, jamnya enggak tahu. Maka sering-sering ingat mati, ibu-ibu. Kenapa? Kalau kita ingat mati, kita bakal tergerak untuk kembali ke poin pertama. Apa itu tadi? Bertakwa. Karena takut, iya benar. Karena takut. Jangan-jangan. Coba ibu sekarang renung. Kalau sebentar sore saya wafat, kira-kira saya bawa apa nih bertemu dengan Allah? Ya, coba pikir aja. Kalau saya wafat sebentar sore atau malam ini, kira-kira layak tidak saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang dibawa apa, bekalnya apa yang saya persiapkan, saya siap ditanya atau tidak? Umur ibu-ibu sini rata-rata saya lihat sudah 50-an. Selama 50-an ini, 60 tahun ini saya sudah lakukan apa? Kira-kira saya bisa dijawab enggak? Bisa jawab enggak? Padahal semua amalan bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diaudit.
Ibu-ibu aja mungkin kalau naik motor, naik mobil nggak bawa SIM, ditanyain polisi aja grogi, apalagi ditanya sama Allah. Maka ingat hari akhirat. Ingat kematian sering-sering. Aksiru dzikra hadimil ladzat, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan. Memang enggak enak, ingat mati itu enggak enak. Benar, pemutus kelezatan. Ibu dikasih apa? Nasi mandi, tapi di samping ada orang lagi sekarat. Kira-kira bisa makan tidak? Dikasih makanan paling enak lah, tapi di sebelahnya ada orang, ada mayat sedang tidur. Apakah kita bisa makan? Enggak bisa. Dan karena kita ingat mati, maka jadilah orang-orang yang cerdas. Nabi pernah ditanya, siapa orang yang paling cerdas di atas muka bumi ini? Maka Nabi jawab, bukan orang yang titelnya LC, MA, doktor, profesor, enggak. Tapi kata Nabi, yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Jadi sejak sekarang siapin bekal. Usahakan apa yang ibu lakukan di sini, di atas di bumi ini, ibu bisa pertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Terserah melakukan apa kau. Mau makan ini, mau makan itu, mau ngomong ini, ngomong itu, terserah ibu. Tapi ibu harus bertanggung jawab akan. Falyu'idda lis-su'ali jawaban. Hendaklah menyiapkan jawabannya sejak sekarang. Kemudian ibu-ibu, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar ibu-ibu wafat dalam keadaan tenang, husnul khatimah, sakaratnya dimudahkan, maka perbanyak taubat. Perbanyak apa? Taubat. Lagi-lagi ini sebenarnya kembali kepada poin yang pertama, ini hanya rincian. Perbanyak taubat. Jadi saya sudah jelaskan di awal bahwasanya kita itu banyak dosa. Setiap hari pasti kita melakukan dosa, mau tidak mau pasti. Cuma yang jadi masalah, bagaimana kita menyikapi dosa tersebut? Apakah kita cuek, ataukah kita udahlah gampang? Nabi mengatakan kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua kita itu pasti salah. Tapi yang benar adalah kalau orang salah, dia balik langsung kepada Allah, kembali kepada Allah. Jadi kalau kita mau jadi hamba yang tidak berdosa, enggak masuk akal, enggak mungkin. Itu malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah berbicara tentang malaikat. Allah mengatakan malaikat itu tidak berbuat maksiat kepada Allah, dan dia selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita begitu tidak? Kadang-kadang kita banyak dosa. Maka kita sikapi dengan sering-sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan istighfar, bisa dengan kita langsung bermunajat kepada Allah, khalwat nangis depan Allah, ya Allah, saya ini banyak dosa, mohon ampun ya Allah. Sering-sering seperti itu. Dan Allah cinta sama hambanya yang bertobat, ibu. Saking dahsyatnya taubat, dalam sebuah hadis Allah mengatakan, Nabi mengatakan, laulam tudnibu la dhahaballahu bikum. Wahai ibu-ibu, ini dari apa namanya? Matraman ya? Wahai ibu-ibu di Matraman, kalau kalian semua tidak berdosa, kata Nabi SAW, saya terjemahkan dengan bahasa yang mudah aja, maka Allah akan binasakan ibu-ibu semua. Kalau kalian ibu-ibu ini bertakwa semua, tidak berdosa, ibu-ibu akan dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Tsumma laja'a biqaumin yudznibun. Setelah ibu-ibu wafat, Allah ganti dengan ibu-ibu yang berdosa. Ibu-ibu yang berdosa. Fayastaghfirunallah, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, fayaghfirullahu lahum. Kemudian Allah ampuni mereka. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Maksudnya apa? Allah itu cinta sama orang-orang yang salah, kemudian mereka kembali kepada Allah. Sampai saking cintanya Allah kepada orang yang salah, kalau ada orang-orang yang berdosa, mending Allah wafatin dia. Kenapa? Mereka tidak berbuat salah, mereka tidak bertobat. Kalau salah kan tidak salah, berarti tidak bertobat. Maka Allah butuh hamba-hamba yang bersalah, yang mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Maka salah, dosa itu manusiawi.
Kalau nggak mau salah, nggak mau dosa, ya sudah bukan manusia namanya. Cuman terkadang kita berbuat salah, kita buat dosa, kita tidak tahu diri, tidak sadar diri, sehingga kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus gitu aja. Bablas akhirnya. Makanya banyak sekali dalam Al-Qur'an Allah itu suruh kita untuk bertaubat. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala." Dalam ayat ini Allah mengatakan sabiqu. Sabiqu itu artinya berlomba-lombalah. Tadi ayat sebelumnya Allah mengatakan bersegeralah, ini berlomba-lombalah. Maka Ibnu Qayyim mengatakan innal mubadarata ila taubah bidzanbi fardun 'alal fawr. Ibnu Qayyim tatkala beliau berbicara tentang dosa, beliau mengatakan sungguh bertobat dari dosa adalah kewajiban yang harus disegerakan. Kewajiban yang harus disegerakan. Artinya apa Ibu? Kalau ibu-ibu berdosa misalnya, nipu orang misalnya, terus ibu-ibu sadar terus tidak mau bertobat, nanti ajalah tahun depan baru saya bertobat. Nah, penundaan tobat itu dosa sendiri, dosa tersendiri. Jadi menipu itu dosa, menunda taubat sendiri itu dosa. Berarti dosanya berapa? Dua. Dosa nipu dan dosa menunda taubat. Kenapa? Karena Ibnu Qayyim mengatakan bertobat itu adalah kewajiban yang harus disegerakan. Maka tidak boleh yang namanya nunda-nunda atau taubat. Dan yang menarik ibu-ibu, kalau seorang dia bertobat, dia akan mendapatkan banyak manfaat. Sebelum di akhirat, di dunia dia akan banyak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang perkataan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh tatkala menceramahi kaumnya, Nabi Nuh mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kalian istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Kalau kalian mohon ampun, Allah akan turunkan hujan. Allah kasih kalian anak-anak dan Allah akan jadikan tempat-tempat kalian ini ada sungai-sungai yang mengalir." Hujan, anak itu rezeki bukan? Iya. Rezeki. Maka kata para ulama berdalil dengan hadis ini, kalau seorang dia bertobat, dia akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan akhir-akhir ini rezeki kita seret, kurang lancar. Jangan-jangan kita tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak dosa. Ini yang luar biasanya Allah itu maha baik ibu-ibu. Kita salah kan? Kita bertobat sama Allah. Terus Allah kasih kita duit, Allah kasih kita surga bahkan, kasih hadiah. Sekarang saya tanya ada tidak manusia seperti itu? Misalnya ada orang salah, terus saya minta maaf. Ada A sama B lah. Si B ini buat salah sama si A. Kemudian si B minta maaf. A, saya minta maaf ya. Kemudian kata si A, karena kau sudah minta maaf kepada saya nih, handphone buat kau, iPhone. Ada orang nggak seperti itu? Minta maaf karena salah malah dikasih hadiah. Belum tentu dimaafin. Ada nggak ada orang yang kita minta maafin terus dikasih hadiah? Kalau ada saya mau kenalan. Siapa tahu saya juga dapat hadiah. Nggak ada manusia seperti itu. Belum tentu dimaafin. Itu hanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu-ragu minta ampun sama Allah. Orang yang nggak minta ampun sama Allah, yang tidak mau bertobat sama Allah, itu orang yang tidak kenal sama Allah. Jelas. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Semuanya orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu adalah orang-orang yang sombong. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, mintalah kepadaku niscaya aku akan ijabahkan doa-doa kalian. Orang yang enggak mau minta kepada Allah, orang yang enggak mau beristighfar, ini orang-orang yang sombong. Memang terkadang begitu Ibu, ada setan menggoda. Ngapain ente bertobat? Ntar sore balik lagi. Kalau ente balik lagi, tobat lagi, itu namanya ente main-mainin Allah. Ya tidak. Setannya katanya begitu.
Maka setiap kita kita tetap bertobat. Urusan nanti kita terjatuh lagi di urusan lain. Yang penting kita bertobat sungguh. Kalau kita bertobat dengan tobat yang nasuh, insya Allah pasti Allah jaga. Terkadang kapan kita kenapa balik? Karena tobatnya belum benar, belum jujur, belum ikhlas. Tapi kalau kita tobatnya benar, insya Allah kita akan tidak terjatuh dalam lubang yang sama. Tapi selama kita terjatuh, langsung bertobat. Urusan nanti jatuh lagi, urusan lain. Kalau jatuh lagi bertobat lagi, jatuh lagi bertobat lagi, seperti itu. Itu sikap seorang yang benar. Jangan sambil ditunda-tunda. Hati-hati. Orang mukmin itu harus melihat maksiat itu seperti gunung. Nabi pernah mengatakan, innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa' alaihi. Seorang mukmin itu dia lihat maksiat yang dia lakukan seperti dia sedang duduk di bawah gunung, kemudian suatu saat gunung tersebut bisa saja menimpa dia. Ini dosanya nih. Dosa tersebut bisa kapan saja menimpa dia. Tapi kalau orang munafik, kata Nabi, wa innal munafiqa yara dzunubahu kadzubabin marra 'ala anfihi faqala bihi hakada. Orang munafik kalau lihat dosanya, lihat maksiatnya, itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian ditepis seperti ini, pergi. Berarti dia apa? Remehin dosa. Maka jangan seperti orang munafik. Orang munafik itu suka remehin dosa. Kita seorang mukmin harusnya kita takut sama maksiat kita, dan juga kita takut sama amalan kita. Jangan-jangan amalan kita ini sedikit tidak diterima lagi. Mungkin Hasan al-Basri mengatakan, innal mu'min jama'a baina ihsanan wa syafaqah. Seorang mukmin itu menggabungkan antara amalan soleh dengan rasa khawatir. Kenapa? Jangan-jangan enggak diterima. Tapi kalau orang munafik, jama'a isa'atan wa amna. Dia menggabungkan antara keburukan, amal keburukan dengan rasa aman. Dia bermaksud gampang lah, nanti pasti dimaafin. Enggak. Itu orang munafik. Kalau kita orang mukmin harusnya kita banyak beramal soleh, tapi terkadang ada sifat kekhawatiran jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memperringkas itu banyak-banyak bertaubat, Ibu. Banyak-banyak bertaubat. Kita tahu kita banyak salah. Kemudian ibadah kita pun juga kurang dari khusyuk, kurang dari sempurna. Kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, dan Allah itu Maha baik. Allah sayang sama hamba. Allah tidak akan melampaui kemampuan kita. Allah mengatakan, "Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi waladiha." Kata Nabi, Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya seperti lebih sayang daripada sayangnya ibu kepada anaknya. Sayang ibu kepada anaknya itu kan luar biasa. Ternyata sayang Allah kepada hambanya itu lebih daripada sayang tersebut. Maka jangan ragu-ragu untuk buru-buru kembali kepada Allah, sehingga tatkala kita wafat dalam kondisi dosa-dosa kita habis atau berkurang atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini mengarah kepada husnul khatimah, wafat kita dalam keadaan tenang. Ibu-ibu yang semoga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang poin berapa? Keempat. Yaitu memperbanyak ibadah sembunyi, ibadah rahasia. Memperbanyak ibadah rahasia. Apa ibadah rahasia itu? Yaitu ibadah yang hanya ibu-ibu dengan Allah yang tahu. Mungkin suami ibu nggak tahu, anak ibu nggak tahu, siapapun nggak tahu. Pokoknya cuman saya sama Allah. Ibadah sir namanya. Kalau sholat sir itu sholat apa? Zuhur dan asar. Kenapa? Suaranya tidak dijaharkan, suaranya tidak dikeraskan. Maka ibadah sir berarti ibadah yang sembunyi, ibadah rahasia. Kenapa harus perbanyak ibadah rahasia, Ibu-ibu? Karena ini melatih kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ini kunci seorang husnul khatimah. Sebaliknya kalau kita suka pamer-pamer ibadah, ini ngajarin kita untuk apa? Tidak ikhlas, bahkan sampai penyakit ria. Dan ria ini penyebab seorang wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Serius. Ria itu penyebab yang bisa mengatakan seorang wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Apa dalilnya? Dalam hadis Nabi mengatakan,
Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Dalam hadis Nabi mengatakan ada seorang hamba yang dia di dunia melakukan amalan-amalan penghuni surga. Sampai-sampai dia sama surga itu dekat, tapi ternyata catatan Lauhul Mahfuz mendahului dia. Akhirnya sebelum dia wafat dia melakukan amalan penghuni neraka jahanam, sehingga wafatlah dia dalam keadaan su'ul khatimah, sehingga masuk ke dalam neraka jahanam. Lihat, di dunia melakukan amalan-amalan penghuni surga. Sebaliknya di dunia ada orang-orang yang melakukan amalan-amalan penghuni neraka, sampai neraka sampai itu sangat dekat, tapi catatan Lauhul Mahfuz mendahului dia. Akhirnya di akhir kehidupannya dia melakukan amal saleh, sehingga dia wafat dalam keadaan husnul khatimah, kemudian masuk ke dalam surga. Aneh tidak ibu hadis ini? Kayaknya nggak adil ya. Kita lihat ada orang baik, tahu-tahu wafatnya misalnya lagi berzina. Ada orang mungkin suka main judi, tahu-tahu wafatnya mengatakan la ilaha illallah. Kok bisa seperti itu ya? Maka dijelaskan dalam hadis yang lain. Nabi mengatakan fima yabdu linnas. Amalan yang mereka lakukan itu yang terlihat di mata manusia. Artinya apa? Ini orang yang pertama yang selalu melakukan kebaikan itu baik di mata manusia. Kenapa dia ria? Supaya dipuji, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala dia wafat Allah bongkar. Allah bikin makar sama dia. Oh, ente ini beribadah, baca Quran, puasa, ngaji semua gara-gara supaya dikatakan orang saleh ya. Allah bongkar di akhir kehidupan. Supaya dipuji, jadi ustaz, jadi kiai, jadi donatur. Oh, ente ini Allah bikin makar sama dia. Maka di akhir kehidupannya Allah bongkar, jadilah dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Sebaliknya ada orang-orang yang mungkin berbuat dosa di mata kita, mungkin di malam hari dia nangis-nangis sama Allah. Ya Allah, saya tahu ini salah, tapi saya tidak kuat menahan hawa nafsu saya. Mungkin begitu, seperti itu. Akhirnya di akhir kehidupannya Allah ampuni dia, bisa saja. Sehingga Allah berikan kebaikan kepada dia dan dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Banyak faedah sebenarnya dari sini. Cuman yang saya ingin garis bawahi ibu-ibu, dari sini kita paham bahwasanya orang tidak ikhlas ria ini mengantarkan seorang kepada apa? Su'ul khatimah. Maka kebalikannya, kalau kita pengen husnul khatimah, maka kita harus ikhlas. Caranya apa? Kita latih diri kita untuk memperbanyak amalan-amalan yang rahasia, tidak disebarkan kepada orang, tidak kasih tahu orang siapapun. Cukup kita sama Allah yang tahu. Yang jadi masalah sekarang ini lagi banyak fenomena namanya medsos. Kalau ibu-ibu saya rasa ibu nggak main medsos, kayak udah tua kayak. Yang biasanya sekarang yang 20 tahun, 30 tahun, 40. Mengerikan ibu. Apa-apa di-share. Bukan kita nuduhin orang, tapi ini potensi seorang itu ria. Apa sih itu ria zaman sekarang ibu? Kalau ibu bikin status, terus ibu-ibu nunggu like, nunggu love, nunggu masya Allah, nunggu yang begitu-begitu, itu berarti sedang nunggu pujian. Kalau nunggu pujian karena berkaitan dengan ibadah, berarti itulah ria. Kalau itu bukan ria, itu ria apalagi? Kecuali ibu share, mau ada orang like, nggak ada orang like, nggak ada urusan. Tapi kan hati ini goyang ibu-ibu. Mungkin di awal kita ikhlas, kemudian saya share, saya lagi ngaji sama ibu-ibu di Matraman rame. Kemudian ada yang jawab, masya Allah, rajin-rajin ibunya, kan gurunya. Saya jadi senang. Tatkala saya senang, ini mengantarkan saya kepada ujub dan juga mengantarkan saya kepada ria. Mending saya tidak usah share, lebih selamat. Tidak ada yang puji saya dan tidak ada yang like, lebih aman buat diri saya. Artinya bukan nggak boleh kita share, boleh-boleh saja. Cuman ini mengantarkan seorang kepada tidak ikhlas. Dan syaitan pintar. Syaitan itu tidak langsung ujuk-ujuk, kamu ria, kamu enggak. Tapi syaitan bilangin, share lah supaya orang tahu, berbagi kebaikan. Pertama kita nggak mau share. Syaitan bilang, share lah supaya memotivasi orang. Oke, kita share. Pertama masih ikhlas.
Nanti setan, Masya Allah kamu di like orang, kamu disukain orang, banyak yang muji. Nanti hati kita tergugah tuh. Oh iya. Lama-lama nanti kita terbawa, akhirnya kita terjatuh dalam perkara ria. Padahal pertama niatnya nggak begitu. Dan itulah liciknya syaitan. Maka sejak sekarang kita tutup pintu-pintu begitu, Ibu. Memang sekarang sih kalau nggak diposting itu nggak rame emang. Ya tidak. Kalau nggak diposting nggak rame, memang itu. Cuman ya itu hati kita ya taqallab, Ibu. Para salafus saleh dulu itu sangat berusaha untuk menyembunyikan amalan soleh mereka. Ingat kisah Ali Zainal Abidin. Saya sering cerita ini. Kana nasu fil Madinah ya'ishuna la yadruna min aina ya'ishuna wa man yu'tihim. Dulu di zaman Ali Zainal Abidin ada sekelompok orang di kota Madinah miskin-miskin, Ibu. Enggak punya makanan. Tapi setiap malam mereka dikasih makanan, pasokan makanan. Dan selama itu mereka nggak tahu siapa yang ngasih mereka makanan. Artinya tiap pagi mungkin mereka bangun subuh ya ada sembako. Mungkin kayak gitu. Ternyata mereka nggak tahu siapa yang selama ini ngasih mereka sembako. Kalau sekarang kan dicatat dari Pak ini, dari Pak ini kan. Ini nggak ada yang tahu. Dipatoin. Nanti tatkala Ali Zainal Abidin wafat barulah orang tahu. Kenapa? Tatkala Ali Zainal Abidin wafat nggak ada lagi bansos. Kemudian mereka sadar tatkala mereka memberikan Ali Zainal Abidin ada bekas hitam di pundaknya. Kenapa? Bekas mikul-mikul bansos yang dia bagi-bagi kepada masyarakat. Amalan nggak sembunyi, nggak ada yang tahu. Ada ulama lagi ceramah. Kalau dia baca hadis, dia terharu dengan hadis tersebut. Kalau dia mau nangis, dia balik mukanya, terus dia pura-pura bersin, dia pura-pura beringus. Terus dia mengatakan, aduh saya lagi sakit. Padahal dia lagi nangis karena terharu dengan hadis yang mungkin dia sedang baca. Kalau sekarang nangis rame-rame, ayo kita nangis. Iya tidak? Nangis rame-rame. Semakin heboh, semakin dalam katanya, semakin senja. Itu apa? Nangis buat Allah atau nangis buat ibu-ibu atau nangis buat jamaah? Kita nggak ada orang. Maksudnya ini apa namanya? Mengantarkan kepada tidak ikhlas. Maka ibu-ibu, udahlah ibadah kita itu cuma sedikit. Kalau tidak ikhlas gimana coba? Ya tidak. Mending kita jaga keikhlasan kita. Udah ibadah buat kita sendiri. Kita tuh nikmat kalau tidak ada yang tahu ibadah kita. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan, ibu-ibu, kita nanti itu di alam kubur lama, bisa ribuan tahun. Bayangkan orang yang wafat di awal-awal penciptaan sampai sekarang ini masih dalam kubur. Itu sama siapa? Sama suaminya, sama istrinya, sama anaknya, sendiri sama amalnya. Artinya Ibnu Rajab mengatakan apa? Wahai manusia, kalian itu harus sering sendiri berkhalwat sama Allah. Kenapa? Ini latihan buat kita. Nanti kita di alam kubur itu kita bakal lama sendiri dalam alam kubur, gak ada yang nemenin. Jadi kita harus bahagia tatkala kita sendiri sama Allah. Latih diri kita. Ibu bangun malam, sholat malam jam 3, usahakan bahagia. Saya bahagia seperti ini. Kenapa? Ini untuk mengatakan kita untuk bisa bahagia di alam kubur. Latihan sejak sekarang. Kalau kita nggak bahagia sendiri di sholat malam, nanti di akhir kita juga di alam kubur susah untuk kita bahagia. Maka sejak sekarang usahakan punya amalan-amalan tersebut. Lihat, Nabi pernah mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dapat naungan, ada 7 orang. Ternyata 3 di antara 7 tersebut orang-orang yang punya amalan soleh tersembunyi. Yang pertama, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Itu orang yang sedekah dengan tangan kanannya, kemudian tangan kirinya enggak tahu. Jangankan suaminya, jangankan orang lain, jangankan anaknya, tetangganya, tangan kirinya aja enggak tahu. Saking dia sembunyi. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Artinya dia rindu kapan azan nih, saya pengen beribadah. Apakah dia tulis di status? Enggak, hatinya yang terpaut. Jadi kan amalan hati enggak ada yang tahu. Cuman dia sama Allah yang tahu. Yang ketiga,
Nabi mengatakan rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Itu seorang yang dia sendiri kemudian dia mengingat Allah, kemudian air matanya berlinang, air matanya jatuh. Jadi dia enggak nangis depan jamaah. Dia nangisnya sendiri. Untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu. Maka ibu-ibu yang subhanahu wa taala, ini poin yang keempat. Kalau ibu-ibu pengen selamat dari kerasnya sakratul maut, dari gangguan syaitan sakratul maut, maka mudah-mudahan Allah kita berusaha untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Salah satunya tempuhnya adalah dengan berbanyak amalan tersembunyi. Sekarang yang keberapa? Ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala, tatkala nanti ibu-ibu dalam keadaan sakratul maut atau dalam keadaan sakit-sakitnya parah, yang mungkin dalam hati ibu kayaknya sudah mau meninggal, maka kedepankan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedepankan apa? Husnuzon. Idealnya kita di tengah-tengah. Kita takut sama azab Allah, kita juga berharap sama ampunan Allah. Tapi kondisi ini berat. Enggak semua orang bisa. Kalau kita tidak bisa seperti itu, maka kita memberatkan posisi husnuzon kepada Allah SWT. Kenapa? Kalau kita husnuzon kepada Allah, maka kita akan banyak bertobat nanti tatkala kita di momen-momen terakhir itu. Kita akan dikatakan, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, saya dosanya banyak. Kenapa? Saya yakin Kau Maha baik, Kau Arhamur Rahimin, Kau Maha penyayang, Kau pasti akan ampuni dosaku. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang tidak husnuzon, dia bahkan suudzon mungkin sama Allah, dia enggak mau bertobat. Sudahlah, saya penting mati aja lah, saya diazab terserah lah. Yang penting pasti ada keluar kalimat-kalimat seperti itu. Maka ibu-ibu kalau dalam keadaan sakit, dalam keadaan apapun, husnuzon kepada Allah. Inilah yang terbaik. Mudah-mudahan ini penggugur dosa, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosaku, dan seterusnya husnuzon sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi pernah mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Janganlah salah seorang di antara kalian wafat kecuali dalam keadaan berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Nabi pernah mengatakan, Allah pernah mengatakan dalam hadis, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya ini tergantung dari prasangka hambaku. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Kalau dia berprasangka baik, maka dia akan dapatkan kebaikan tersebut. Kalau dia prasangka buruk, dia akan dapatkan keburukan tersebut. Kita tinggal milih. Kayak sakit, aduh kayaknya saya banyak dosa, saya enggak diampuni. Nanti apa tuh kayak gitu tuh? Jadi benar-benar lagi yang ngampuni. Malah bisa jadi akan tidak diampuni kadang-kadang suudzon kita tersebut. Tapi kalau kita usulkan, ya Allah, mudah-mudahan saya diampuni, saya banyak kesalahan, saya begini, saya bertobat ya Allah, Pak, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah janji kita ini bergantung dengan prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka husnu. Demikian juga kalau ada keluarga kita yang meninggal mau dalam sakit seperti maut, berikan kabar gembira kepada husnudzon. Kasih tahu Allah itu Maha baik, Allah itu Maha pengampun. Biar dia husnudzon terus sama Allah sehingga dia bisa sabar, kemudian dia tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin keberapa? Ke-6. Masih ada 3 poin lagi. Yang ke-6 yaitu jangan menzalimi orang. Jangan menzalimi orang. Apa korelasinya menzalimi orang dengan sakratul maut, Ibu? Ada yang bisa jawab? Apa korelasinya kita jangan menzalimi orang? Kenapa? Mana-mana tadi yang menjawab? Kenapa, Bu? Coba. Ya, benar, tapi belum tepat. Bukan itu yang itu Ibu. Sama tadi jawabannya itu. Tapi belum tepat. Satu lagi.
Nggak ada yang bisa. Ibu-ibu pernah dengar hadis ini tidak? Nabi pernah mengatakan, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati dengan doanya orang terzalimi. Karena doanya orang terzalimi itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ada korelasi tidak? Apa, coba jawab satu orang. Betul-betul mana tadi jawabannya? Mana? Gini Bu, kita zalimi orang. Misalnya kita ngambil sendal dia lah, apa ngambil harta dia, kan dia terzalimi. Atau memaki-maki. Bisa saja dia mengatakan, ya Allah wafatkan dia dalam keadaan suul khotimah. Bisa saja tidak, dia doa gitu. Bisa saja tidak. Bisa dikabulkan tidak? Bisa dikabulkan. Ya Allah ya Rabbi. Hati-hati, makanya jangan zalimi orang. Ya Allah sempitkan kuburannya. Kira-kira dikabulkan tidak? Bisa. Tapi yang mendoakan dosa enggak? Tidak, dia dizalimi. Oh, enggak dosa ya tadi. Enggak. Oh, gitu ya. Bahkan orang kafir pun kalau dia dizalimi, kata para ulama, bisa dikabulkan doa Ya Allah, tersebut. orang kafir pun. Orang kafir pun. Ya Allah. Makanya ini poin yang sangat urgent. Iya. Ibu-ibu jangan menzalimi orang. Kalau punya salah sama orang, sebisa mungkin langsung minta maaf. Langsung minta maaf. Kita berusaha minta maaf. Urusan dia tidak maafkan, kita selalu berusaha minta maaf terus. Termasuk Kalau menyakiti dengan lisannya. semua, mau lisan, mau dengan tangan, mau dengan apa, pokoknya kalau kita tahu kita pernah mungkin salah sama orang, datengin minta maaf baik-baik. Saya nggak mau maafin kau, kasih 1 juta, kasih 1 juta. Yang penting kau maafkan saya. Daripada nanti kita urusan di akhirat berat. Ya. Intinya apa? Yang sudah berlalu ya sudahlah. Ya urusan ini minta maaf. Sejak sekarang jangan sampai kita zalimi orang. Karena doa dia itu Ya. mustajab, mengerikan. Entah kita hutang sama orang pun kita tidak bayar-bayar, padahal dia lagi perlu, ditagih kita bilang nanti aja lah. Galakan dia malah. Ada orang cerita, Ustaz, saya nagih utang sama orang, malah saya kena marah. Kok bisa? Kata dia, kenapa kau tagih sekarang? Saya sudah tidak punya uang, kenapa kau tidak tagih kemarin? Kemarin saya punya uang, sekarang kenapa? Sekarang kau datang, saya tidak punya uang. Lah, ente yang punya utang kok gimana? Lebih galak yang dihutangin daripada orang yang punya utang. Maka ibu-ibu hati-hati, jangan sampai menzalimi orang. Bahkan dalam hadis yang mengerikan Nabi pernah mengatakan, "Ma min dzanbin ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibi al-uquba fid dunya ma'a ma yadkhiru lahu fil akhirah misal bagi wa qati'atir rahim." Tidak ada dosa yang berhak untuk disegerakan balasannya di dunia dan juga dan disimpan sedikit dan disimpan juga untuk di akhirat, yaitu dosa menzalimi orang. Hati-hati. Jangan sampai kita berat, susah nanti terkala meninggal gara-gara kita pernah menzalimi orang. Poin selanjutnya, 2 terakhir. 7 ya? 7. Iya, yang ketujuh. Yaitu perbanyak berbuat baik kepada orang. Ini kebalikan dari poin sebelumnya. Yaitu perbanyak berbuat baik kepada orang. Nabi pernah mengatakan sana'iul ma'ruf taqi masari as-su. Nabi pernah mengatakan berbuat baik itu menjaga seorang wafat dalam keadaan dari su'ul khatimah. Perbuatan-perbuatan baik itu akan menjaga atau menghalangi seorang dari su'ul khatimah. Kalau kita pengen su'ul khatimah, kita mau wafat tenang, wafat dalam keadaan tenang, datangi malaikat kepada kita, perbanyak berbuat baik. Entah kita berikan senyuman kepada orang, membantu orang dengan harta kita, kalau tidak bisa dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita, apapun lah. Apapun kita lakukan untuk orang-orang selama itu mendatangkan kebaikan. Kalau kita bisa, maka kita lakukan. Karena hal tersebut akan membantu seorang jauh dari su'ul khatimah. Kemudian yang terakhir, kira-kira yang terakhirnya apa Ibu? 8 ya? Iya, nggak tahu yang berapa ini sekarang. 8. Kira-kira yang terakhirnya apa? Tadi siapa itu? Banyak doa. Ini harusnya di pertama. Cuman aneh taruh di terakhir
supaya nggak kelupaan. Karena kita ini lupa namanya doa. Maka perbanyak doa ibu-ibu, minta sama Allah, ya Allah wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin saya banyak dosa, saya mengaku salah ya Allah, minta ampun. Saya ingin di sisa akhir ini saya ingin berbuat baik. Mudah-mudahan saya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa ibu-ibu? Husnul khatimah ini seperti kesimpulan kehidupan seorang. Nabi pernah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung apa? Akhirnya. Ini isyarat kalau ada orang wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, wafatnya seakan-akan ini kesimpulan dia selama dia hidup mungkin 60 tahun atau 70 tahun, berarti dia hidup ini dalam keadaan baik sehingga wafatnya dalam keadaan baik. Sebaliknya, kalau orang wafat dalam keadaan husnul khatimah, seakan-akan inilah kesimpulan kehidupannya selama dia hidup di dunia. Seakan-akan ini loh kesimpulan dia dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita banyak-banyak minta kepada Allah, berdoa. Lihat, Nabi Yusuf saja yang saleh masih berdoa. Nabi Yusuf berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan ikutkanlah aku bersama orang-orang saleh. Atau berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku minta kepadamu husnul khatimah. Itu yang lainnya terserah. Bahasa Betawi bolehlah, bahasa Jawa juga boleh. Yang penting berdoa minta sama Allah. Allah tahu, Allah paham maksud dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibu-ibu mungkin semua soal yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Ini pembahasan yang penting buat ibu-ibu. Selain di sini ibu-ibu sudah sepuh. Nasihat-nasihat seperti ini sering-sering harus dilakukan. Harus sering-sering diingatkan. Dan jangan sampai putus asa. Jangan sampai ada ibu-ibu yang mungkin merasa, kok saya telat belajarnya, kok saya telat ngajinya. Enggak ada kata telat. Selama hayat masih di kandung badan, tidak ada namanya kata telat. Ingat Fudel, ada orang tua malam yugorgir, Nabi mengatakan taubat itu diterima selama nyawa itu belum di tenggorokan. Nyawa sebelum di tenggorokan. Ada nasihat bagus dari Fudel bin Iyad. Fudel bin Iyad pernah ketemu orang. Fudel tanya sama dia, umurmu berapa? Ente umurnya berapa? Kata dia 60 tahun. Kata Fudel, berarti ente selama ini 60 tahun sudah jalan menuju Allah. Dikit lagi nyampe, kata dia. Kata Fudel, 60 tahun, berarti dikit lagi nyampe sama Allah. Orang ini ketakutan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kita pasti meninggal ya, wahai imam. Terus apa yang harus saya lakukan, imam? Saya sudah tua seperti itu. Kata Fudel, tuhsinu fi ma baqi yughfaru laka ma madha wa ma baqi. Kau berbuat baik di sisa umurmu saat ini, maka niscaya dosa-dosamu yang dulu dan dosa-dosamu yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka in asa'ta fi ma baqi ukhita ma madha wa ma baqi. Tapi kalau kau masih ngeyel di sisa umurmu saat ini, kau masih bermaksiat, kau masih suka berdosa, maka dosa-dosamu yang dulu dan dosa-dosamu yang akan datang akan menjadi sebab kau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal milih, masih mau memanfaatkan waktu kita ini untuk bermaksiat atau untuk berbuat baik kepada Allah. Jadi tidak ada terlambat. Dosa-dosa kita yang dahulu itu bisa diampuni, bahkan bisa jadi pahala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Saya lupa ayatnya. Intinya para ulama mengatakan bisa dosa itu berubah menjadi pahala. Kuncinya dengan walaupun besar. Ada seorang dalam hadis disebutkan oleh Nabi, dia dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ini banyak dosa. Maka Allah katakan, tampakkan dosa-dosa kecilnya, yang besar-besar simpan dulu. Maka ditampakkan dosa-dosa kecilnya. Pas dia lihat, dia sudah ketakutan, waduh saya binasa ini, mampus saya. Ternyata Allah mengatakan, qad ghafartu lak, saya ampuni dosamu. Maka kata Allah, ubah dosa-dosa tersebut jadi kebaikan. Tadi dosa tiba-tiba berubah jadi apa? Pahala. Tadinya orang ini ketakutan, langsung dia mengatakan, ya Allah, saya banyak melakukan dosa besar, mana tampakkan. Kenapa? Dia pengen dosa-dosa tersebut berubah lagi jadi kebaikan. Ini dalil para ulama mengatakan dosa kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi apa? Pahala. Maka masih ada kesempatan selama kita nyawa belum di tenggorokan, masih bisa bertobat. Dan Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penerima
taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita bisa wafat dalam keadaan Islam, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin rabbal alamin. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Kalau ada benarnya tentang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya saya mohon maaf. Ini murni dari kebodohan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin ada pertanyaan? 1 2 3 pertanyaan. Yang mana? Yang mana tuh? Berapa pertanyaan sekarang? Sampai jam 11 ya? Ibunya dulu pertama yang dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau orang tua ya Pak ya, kebetulan dia dari anak yang masih kecil-kecil tidak memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Karena kan yang pendidikan hanya dunia bisa jadi dokter, ini segala macam. Kemudian meninggal kedua orang tua ini. Tapi anaknya banyak berbuat maksiat gitu loh Kak. Kira-kira kedua orang tuanya ini dikenakan azab nggak sama Allah? Itu satu tentang. Yang kedua, doa apa sih yang terbaik yang kita lakukan kepada orang tua kita? Apa dengan harus cuma berdoa minta ampunan atau dengan mengirimkan apa sih al-fatihah gitu kan yang sahihnya gitu? Pertanyaan pertama, gimana kalau kita punya anak, kemudian kita di awal di kehidupan kita lalai didik dia seperti apa, kemudian tiba-tiba dia nakal atau lainnya, apakah kita kena dampak dosa tersebut? Jawabannya iya. Kenapa? Anak itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita agar kita didik, kita bimbing. Urusannya kalau kita udah berusaha bimbing, kita berusaha didik, kemudian dia tidak sesuai dengan kita harapkan, itu urusan lain. Tapi ini sejak awal kita cuek, kita biarin aja, maka kalau anak tersebut melakukan kesalahan, melakukan dosa, bisa terdampak kepada kita. Kenapa? Kita tidak menjaga amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka anak itu amanah dari Allah, buah hati, kita harus didik. Itu tanggung jawab kita sebagai seorang orang tua. Toh kalau dia jadi orang soleh, anak soleh, kita yang dapat pahalanya dan kita menjadi kenikmatan buat kita. Kenapa? Para ulama mengatakan anak itu seperti umur kita yang kedua. Tatkala kita wafat ibu-ibu, kita udah nggak bisa beramal. Yang bisa ngalirin pahala kepada kita siapa? Anak-anak kita. Pertanyaan kedua, terus apa yang harus dilakukan oleh anak-anak tatkala ibunya sudah wafat? Banyak. Pertama, dia bisa doakan. Dan doa yang paling bagus yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Rabbana atina Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa yang paling singkat dan paling baik. Enggak usah pakai kirim-kirim al-fatihah gitu ya, Pak. Urusan al-fatihah Allah taala ada khilafan para ulama, ada yang mengatakan nyampe, ada yang mengatakan tidak. Tapi kita ikutlah wahirul huda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita doakan aja. Ya Allah, ampunilah ibuku, ampunilah orang tuaku. Bahasa Indonesia itu enggak masalah. Kemudian kita bisa melakukan kirim-kirim pahala. Contoh misalnya kita sedekah, ya Allah ini buat orang tua saya. Ya Allah, ini wakaf tanah buat orang tua saya. Ya Allah, saya pengen haji, ini pahalanya buat orang tua saya. Ya Allah, urusan pahala terserah Allah. Yang penting kita kirimkan ke pahala, entah kita dapat pahala atau tidak, terserah. Nanti pasti ada kebaikan, tapi kita tidak tahu hitung-hitungannya seperti apa. Ya Allah, saya mau daftar umrah, saya mau pergi untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Masih bisa kita beramal, dan itulah bakti seorang anak yang paling murni. Kenapa? Orang tua lagi butuh-butuhnya kebaikan dari anaknya. Makanya bakti kepada orang tua yang masih hidup sebenarnya itu terkadang masih ada cari-cari mukanya juga. Tapi nggak masalah, itu kebaikan. Tapi kalau orang tua sudah wafat, inilah bukti murni bagaimana keseriusan seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Dia sudah tidak berharap hartanya lagi dari ibunya, dari orang tuanya, enggak. Tapi dia memang orang murni, kasih pahala, beristighfar dan yang lainnya. Maka masih banyak orang ibu-ibu masih bisa berbakti kepada orang tua ibu semua. Wallahu taala alam. Ya. Saya ini karena memang sudah tua ya, tapi suka-suka di dalam hati itu ada perasaan sangat pesimis untuk masuk surga, karena kita melihat para orang pintar baca Quran juga, ilmunya juga untuk dalam agama juga sangat bagus. Saya akan mengejar yang sudah tidak mungkin, dan memang kotak saya tidak nyampe. Begini. Jadi boleh nggak merasa pesimis?
Nggak boleh kita merasa pesimis, nggak boleh. Kalau pesimis yang membangkitkan semangat ibadah, oke lah. Tapi kalau pesimis akhirnya membuat, aduh, saya nggak bisa ngejar, sudahlah, saya di rumah aja. Itu nggak boleh seperti itu. Maka kita harus pesimis, oke, juga harus husnudzon. Ketahuilah Nabi mengatakan, Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Bukan yang paling banyak hafalannya, bukan yang paling banyak ilmunya, bukan yang paling pintar, enggak. Tapi yang paling bertakwa. Semua orang bisa menjadi hamba yang bertakwa. Lihat hadis tatkala ada seorang ibu-ibu, seorang wanita penyapu di masjid. Ketika dia meninggal, dia dimakamkan, tidak dilaporkan kepada Nabi. Nabi tanya, mana tukang sapu itu? Nabi tanya, mana tukang sapu itu? Sudah meninggal Rasulullah. Rasul marah. Kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku? Ini orang bertakwa. Maka Nabi datang sana, Nabi sholatin. Padahal ini orang yang mungkin kita tidak pandang. Siapa sih dia? Mungkin ilmunya juga nggak ada. Cuma tukang-tukang sapu. Tapi dia punya hati takwa kepada Allah. Maka nggak ada urusan mau ilmunya sebanyak apapun, mau pintarnya sebanyak apapun, sudah hafal 30 nggak ada urusan. Yang paling bertakwa, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Semoga semua kita punya potensi untuk menjadi orang yang bertakwa. Tapi kita terus mengejar, berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Saya katakan ulang, ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menguji kalian agar Allah tahu siapa di antara kalian yang paling banyak. Enggak, yang paling terbaik amalannya, yang paling ikhlas, yang paling tidak ketahuan orang. Bukan yang paling banyak amal. Kalau paling banyak amalnya kita kalah sama orang-orang. Enggak, tapi Allah mengatakan yang paling terbaik amalannya. Kita sedekah 100.000, tapi kalau kita ikhlas, ini baik daripada orang 1 miliar tapi pamer-pamer kepada orang. Iya. Semakin ikhlas semakin terbaik. Jadi jangan pesimis. Pesimis boleh, tapi untuk menggerakkan kita semangat beribadah, kita harus husnudzon kepada Allah. 2 lagi. Ini pun. Yang terakhir nanti belakang terakhir. Ya? Ya. Ini para ulama rinci bagaimana kalau kita punya dosa, misalnya dosa ghibah sama orang, maka bisa dilihat orang itu tahu nggak kalau kita ghibahin dia. Kalau orang itu tahu, maka kita harus berusaha minta maaf sama dia, minta maaf. Saya nggak mau maaf kalau kau kasih saya uang 1 juta baru saya maafkan, kasih 1 juta. Yang penting kita selamat nanti di akhir. Kalau dia tidak memaafkan, kita berusaha terus. Allah tahulah usaha kita untuk minta maaf. Yang kedua, kalau orangnya nggak tahu, kita gibahin orang, ibu itu nggak tahu, apakah kita harus datang tetap minta maaf kepada dia? Jawabannya sebagian ulama mengatakan nggak perlu. Kita cukup bertobat kepada Allah, kemudian kita puji dia sebanyak-banyaknya di hadapan orang. Kita puji dia di hadapan orang sebanyak-banyaknya. Dan kita juga banyakin doain dia. Kenapa? Kalau kita kasih tahu dia, ada potensi dia marah sama kita, akan mudaratnya lebih besar. Maka cukup kita diam diri dan kita puji dia di majelis ghibah tadi. Misalnya besok kumpul lagi di majelis tersebut. Janganlah ibu itu baik begini kok, dia banyak. Puji terus supaya pujian-pujian kita tersebut bisa menutup ghibah kita kepada dia. Kenapa? Dosa ghibah itu dosa yang pasti ada pertanggungjawabannya. Kenapa? Nanti dia bakal ambil kebaikan kita. Nah, makanya kita harus banyak kebaikan. Kita harus banyak puji dia supaya kebaikan kita itu kepada dia nutupin dosa ghibah kita terhadap dia. Seperti itu. Paham Ibu? Ada masih ada yang ganjel? Iya. Ghibah yang dibolehkan gini, contohnya misalnya ada orang tukang utang dia tidak pernah bayar. Kita kasih tahu ibu, kalau orang itu ngutang jangan dikasih, dia nggak pernah bayar. Itu kan kita jadikan ke dia. Maka itu bukan ghibah, itu memperingatkan orang. Itu ghibah, tapi ghibah yang dibolehkan. Tapi kalau kita tidak tahu, tahu nggak sih, ibu itu nggak pernah mandi.
anaknya nggak pernah disuapin, nggak pernah, itu ghibah yang itu kan, nggak ada urusan itu sama orang lain, berarti kita sedang jelek-jelekin dia. Tapi kalau ada urusan maslahat di sana, misalnya dia suka ngutang tidak pernah bayar, atau dia tukang maling apa-apa, boleh kita cerita, dan itu bukan termasuk ghibah. Benar, masuk lingkungan keluarga. Intinya ada maslahatnya untuk besar, bisa dijadikan solusi, itu boleh. Tapi terkadang kan kita suka cerita orang nggak kasih solusi, nggak apa, itu yang jadi masalah. Gimana sih kiatnya supaya nggak gibah gitu? Emang kalau ada orang ngomong gini, Bu, gibah itu gini awalnya. Gibah itu gini kunci pertamanya. Biasanya ada orang datang, kemudian dia mengatakan gini, tahu nggak sih? Kalau udah kata gitu, ibu pergi. Oh, pergi ya, tak? Pergi. Bilang nggak ada urusan, saya nggak mau dengar. Saya tidak mau dengar. Tapi kita nggak kalau di rame-rame gitu lagi kumpul kita. Ada yang mau nanya lagi. Iya itu. Kenapa, Bu? Jawabannya benar. Orang kafir kalau dia dizalimi, doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Terakhir tadi ibu yang belakang tadi saya lihat. Mana tadi yang belakang? Ya terakhir. Salam. Ulang. Iya. Gak apa-apa, itu terbaik, pertahankan, kita terus sama Allah. Allah itu pasti akan mengijabah orang yang minta kepada Allah. Apalagi kita minta dalam ketundukan, minta dalam kehinaan, kerendahan, mengaku salah, pasti insya Allah Allah kabulkan. Pertahankan, bila perlu diperbanyak lagi doa seperti itu. Wallahu taala bimu, yang semoga dapat semua taala. Ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah, yang mungkin salah kata atau yang lainnya. Saya mohon maaf kepada ibu semua. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.